Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat ya dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Di mana materi sebelumnya yang kita pelajari adalah tentang notasi penulisan algoritma. Yang pertama ada kalimat deskriptif, yang kedua ada pseudocode, kemudian yang ketiga adalah ada namanya flowchart. Nah, coba Ki bilang flowchart. Oke, flowchart ya, flowchart. Nah, jadi apa sih itu flowchart? Flowchart itu adalah salah satu notasi algoritma, tapi dia menggunakan notasi grafis. Untuk gampangnya itu dia secara gambar, ya, secara menggunakan visual atau gambar atau bagan dan sebagainya. Nah, jadi flowchart itu pengertian lainnya juga merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan apa? Ya, memperlihatkan suatu algoritma. Ya, algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah dari suatu program. Nah, kemudian di dalam gambar atau bagannya nanti itu akan memperlihatkan hubungan antar proses, ya, antar proses atau antar bagan yang satu dengan bagan yang lain, beserta nanti ada pernyataan atau keterangan yang kita berikan di dalam bagan-bagan yang kita gambar nantinya. Nah, kalau kemarin di kalimat deskriptif kan kita bikin algoritmanya secara menggunakan kalimat ya, kalimat bahasa. Kemudian pseudocode kita menggunakan istilah-istilah yang sudah mirip dengan bahasa pemrograman, tapi dia masih berupa teks. Nah, kalau flowchart itu dia berupa gambar atau bagan, ya. Tapi sama-sama memperlihatkan urutan, ya, atau algoritma dari masalah yang ingin Anda selesaikan. Nah, kemudian gambar-gambar atau bagan-bagan itu adalah suatu simbol yang dimana masing-masing simbol itu mempunyai fungsi masing-masing. Jadi tidak sembarangan gambar, tidak sembarangan simbol, tidak sembarangan bagan nanti kita menggambar nanti alur flowchartnya ya, alur algoritmanya. Nah, kemudian di antara antara bagan satu dengan bagan lain itu nanti dihubungkan menggunakan garis penghubung. Ya, jadi tidak ada nanti bagan atau simbol yang tidak ada garis penghubungnya. Nah, kemudian flowchart itu adalah salah satu cara ya yang paling mudah bisa dipahami oleh orang-orang awam yang tidak paham dengan pseudocode. Kalau misalnya dia tidak paham pseudocode, terus dia juga tidak paham kalau dia membaca secara kalimat ya, kalimat deskriptif, maka flowchart ini paling banyak memudahkan mereka untuk mengetahui bagaimana urutan atau langkah-langkah dalam melakukan analisis suatu masalah ya. Bahkan di bidang ilmu lain pun juga menggunakan flowchart dalam menyelesaikan beberapa kasus-kasus tertentu ya di bidang ilmu mereka. Baik itu di kesehatan kah atau perekonomian, itu juga terkadang menerapkan flowchart. Nah, jadi flowchart itu juga berguna sebagai fasilitas ya untuk berkomunikasi antara programmer dengan tim yang lain yang tidak bergerak di bidang pemrograman tersebut. Ya, misalnya seperti analis misalnya, ataukah yang bidang-bidang lain yang berada dalam satu proyek. Nah, kemudian sebenarnya ada banyak macam ya. Jadi flowchart itu ada banyak macamnya lagi atau jenisnya. Ya, tapi yang akan kita pelajari di semester ini cukup satu saja dulu. Nanti flowchart yang lain akan kalian temukan di mata kuliah yang lain nantinya. Salah satunya analisa perancangan sistem ya. Di mata kuliah itu kalian akan temukan jenis-jenis flowchart yang lain. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari flowchart itu? Ada namanya flowchart sistem, ada juga namanya
flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Kemudian ada juga namanya flowchart skematik, ada juga flowchart program, ada juga flowchart proses. Nah, untuk semester ini, ya karena kita judul mata kuliahnya adalah algoritma dan pemrograman, ya. Nah, maka flowchart apakah yang akan kita pelajari? Flowchart program. Nah, jadi sebelum Anda membuat program, diharapkan Anda mampu membuat flowchartnya dulu secara utuh, mulai dari inputannya, kemudian prosesnya, dan outputnya nanti bagaimana alurnya. Ya, sehingga melalui flowchart saja yang kalian bikin, itu sudah bisa menunjukkan bagaimana nanti baris listing dalam program yang akan kalian bikin nantinya. Nah, jadi apa itu flowchart program? Ya, flowchart program itu dia menggambarkan urutan instruksi. Nah, jadi sebenarnya sih flowchart itu pengertiannya begini-begini aja terus, ya, menggambarkan urutan instruksi, urutan langkah-langkah penyelesaian masalah, yang digambarkan menggunakan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Nah, namanya juga flowchart program, berarti masalah yang ada dalam suatu program yang akan kita gambarkan menggunakan simbol-simbol tertentu, ya. Nah, di dalam flowchart program itu terkadang juga mengandung keterangan yang lebih rinci. Ya, nanti di dalam bagan-bagan atau simbol-simbol yang kalian gunakan nanti itu, kalian akan menyematkan atau mengisikan nanti keterangan-keterangan yang mirip dengan pseudocode yang kalian tuliskan ya sebelumnya. Bukan dalam bentuk kalimat deskriptif yang panjang sekali, ya berupa kalimat tidak. Jadi di dalam flowchart itu, di dalam simbolnya, yang kita berikan keterangan atau yang kita isikan pernyataannya itu dalam bentuk kalimat-kalimat singkat, hampir mirip dengan pseudocode. Ya, tapi tidak semua dari pseudocode kita tulis nantinya karena ada beberapa perintah di dalam pseudocode itu sudah terwakilkan sama fungsi dari simbol yang akan kalian gunakan, ya. Nah, jadi programmer ya, seorang programmer itu menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari suatu program komputer. Nah, sementara ada juga seorang analis sistem. Jadi jurusan kita itu bukan mengatakan bahwa kalian semuanya satu kelas itu harus menjadi programmer, tidak. Ya, karena kenapa? Karena masing-masing Anda pasti memiliki passion masing-masing ya, passion masing-masing. Ada yang memiliki minat dan bakat di bidang programmer yang membuat baris-baris listing, ada juga yang mempunyai passion di bidang untuk menganalisis apa masalah dalam suatu proyek nantinya ya. Kalau kalian punya tim nantinya setelah bahkan sebelum selesai dari sini pun kalian sudah bisa membuat satu tim kerja. Itu di dalamnya tidak semua dalam satu tim kayak kayak startup begitu ya. Pernah dengar startup ya istilahnya? Nah, dalam satu tim itu tidak semuanya itu pasti programmer. Hanya 1-2 orang yang menjadi programmer. Terus yang lain ada bagian analis sistem. Ada juga yang khusus untuk merancang UI UX-nya. UI itu user interface, UX itu user experience-nya, dan lain sebagainya. Nah, jadi misalnya ini analis sistem, itu dia menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas pekerjaan ya dalam suatu prosedur atau operasi. Ya. Jadi flowchart itu tergantung dari orang yang akan memakainya ya, dan untuk apa flowchart itu digunakan. Jadi sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian dalam pembuatan flowchart program itu tidak ada rumus ya atau patokan yang bersifat mutlak. Jadi tidak ada rumusnya. Bu, ini rumusnya gimana? Apakah harus selalu diawali dengan inputan atau harus diawali dengan sebuah deklarasi? Apakah harus selalu diawali dengan proses dan seterusnya? Tidak ada ya. Jadi tidak ada aturan baku dalam pembuatan flowchart program ya, seperti tapi ada nanti kita lihat beberapa syarat tertentu yang
menjadi pilihan wajib ya. Misalnya simbol startnya mulainya itu harus ada. Kalau tidak ada ya berarti belum bisa menunjukkan suatu flowchart program yang bagus seperti itu. Nah, jadi karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran ya dalam menganalisis suatu masalah, maka flowchart itu akan dihasilkan akan menjadi bervariasi nanti ya antara programmer yang satu dengan programmer yang lain itu terkadang berbeda flowchart yang dia bikin ya. Makanya Ibu bilang tadi tergantung orang yang membuat flowchart tersebut ya. Karena beda orang, beda pemikiran. Nah, jadi ini ada beberapa syarat yang harus sama-sama dipahami dan dipatuhi oleh orang-orang yang mau bergerak di bidang IT ya, seperti Anda saat ini yang berada di jurusan Teknik Informatika. Nah, yang pertama itu syarat yang pertama ya, anjuran yang pertama agar flowchart yang kalian bikin itu bagus dan memenuhi syarat. Yang pertama itu digambarkan di satu halaman ya. Nanti kalian akan menggambar dalam satu halaman. Itu dimulainya dari sisi atas ke bawah. Artinya dari atas ke bawah ya. Nah, kemudian kalau misalnya dalam satu halaman itu kalian mau bikin, saya gambar ya, atau gimana? Oh, bisa di-annotate di sini. Nah, ini definisinya begini untuk yang nomor 1 ini. Misalnya ini satu halaman. Penggambarannya itu dari atas ke bawah. Jadi nggak boleh kebalik, nggak boleh ya. Dari atas ke bawah, kemudian dari sisi kiri ke kanan. Nah, jadi kalau sudah selesai di bagian kiri, kalian mau sambung di sisi kanan kertas boleh, tapi diawali dari yang kiri dulu. Nanti selesai di sebelah kiri, baru dilanjut lagi sebelah kanannya. Nah, seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, aktivitas yang digambarkan itu harus didefinisikan menggunakan bahasa, ya, bahasa dan simbol yang tepat. Jadi jangan asal-asalan pakai simbolnya nanti. Nah, ini yang paling krusial dalam penggambaran flowchart. Beda simbol, beda makna, beda fungsi, ya. Jadi harus benar-benar mengerti dulu tujuan dari masing-masing simbol yang ada di flowchart. Nah, kemudian anjuran yang ketiga, ini harus jelas ini. Kapan berada di mana simbol startnya dan berada di mana simbol end-nya dari flowchart yang kalian bikin. Jadi ini harus ada. Dan harus jelas di mana posisinya, ya. Nah, kemudian di dalam satu flowchart itu hanya satu titik awal, jadi hanya satu simbol startnya dan satu titik akhirnya atau satu finishnya, ya. Jadi tidak boleh itu dalam satu flowchart banyak simbol start yang digunakan, tidak boleh. Hanya satu start, kemudian satu finish, gitu. Nah, kemudian setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan menggunakan deskripsi kata kerja, ya. Jadi dalam mengisikan nanti keterangannya itu gunakan kata kerja. Ya, misalnya dalam prosesnya ya, menghitung nilai rata-rata. Atau contoh lainnya, menghitung keliling. Boleh juga sih, tidak perlu pakai kata langsung saja hitung keliling lingkaran. Ya, boleh seperti itu. Bahasa-bahasa yang kalian gunakan di dalam pseudocode ya, ataukah di dalam kalimat deskriptif tapi yang lebih singkat begitu. Ya, hitung keliling lingkaran, bisa juga hitung luas persegi dan seterusnya. Jadi bisa juga malah tidak perlu kita pakai kata hitung. Ya, cukup diwakili dengan simbolnya. Ya, misalnya ini saya kasih clue sedikit. Bentuk simbol yang persegi panjang seperti ini, itu artinya dia adalah simbol proses. Nah, kalau ada simbol proses, berarti
apa yang ada di dalam keterangan di dalam simbol proses ini berarti itu mau diproses. Nah, apa yang kita tulis di dalamnya keliling lingkaran. Berarti kita mau melakukan proses menghitung keliling lingkaran. Jadi boleh seperti ini ya. Nah, kemudian nomor 5 ya seperti biasa ya, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Nah, jadi kalau salah urutan di dalam pembuatan flowchart-nya, maka akan dijamin salah juga nanti output-nya ya. Nah, kemudian lingkup dan range dari aktivitas ya itu harus ditelusuri dengan hati-hati. Ya, khususnya pada apa? Pada struktur percabangan. Nah, ini orang harus hati-hati di sini. Kalau percabangan itu kan dia persyaratan ya, pengkondisian. Yang jika maka itu berarti ada dua kondisi. Ya, kalau benar dia kemana, kalau salah dia kemana. Nah, itu salah satu aktivitas yang strukturnya itu Anda harus hati-hati dalam pemilihan jalur lanjutannya kemana nanti flowchart-nya, ya alurnya, alur lanjutannya. Kalau untuk yang jawaban benar, proses selanjutnya apa? Kalau jawabannya salah, itu proses selanjutnya apa? Ya, jadi kalau ada percabangan itu dia ciri khasnya ada dua jalurnya nanti. Beda dengan simbol-simbol yang lain, cuma satu di garis penghubungnya. Kalau percabangan itu ada dua, bercabang ki. Ya, ada yang untuk jawaban benar dan ada yang untuk jawaban yang salah. Nah, kemudian simbol konektor. Saya hapus dulu. Simbol konektor, nah ini. Ada nanti namanya simbol konektor. Konektor artinya adalah penghubung. Jadi ada dua fungsi nanti atau dua macam konektor yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, ada konektor yang menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lain, tapi berada di halaman yang sama. Nah, itu beda juga simbolnya dengan penghubung atau konektor antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, tapi pada halaman yang terpisah. Ya, misalnya seperti ini. Ini halaman kerja kalian membuat flowchart. Nah, kalau dia cuma satu halaman seperti ini, maka ada simbol konektor yang digunakan khusus sebagai penyambung atau penunjuk penghubung dalam satu halaman. Nah, beda juga kalau beda halaman. Misalnya dari sini, ini tidak selesai di sini, maka gunakan simbol konektor untuk menghubungkannya ke halaman lain. Nah, seperti itu, baru boleh dilanjut flowchart-nya. Seperti itu. Sebentar kita lihat bagaimana bentuk simbolnya, ya. Yang jelas nanti ada simbol konektor yang kalian pelajari. Nah, kemudian ya yang terakhir gunakan simbol flowchart yang standar, ya, sesuai yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Apa sih itu ANSI? Kita lihat ya. Nah, ANSI itu adalah American National Standard Institute, ya. Jadi ada beberapa simbol flowchart yang memang dikeluarkan oleh ANSI. Kemudian kalau ISO, ya internasional, ya internasional apa gitu kepanjangannya. Ini nih, International Organization for Standardisasi, ya standardization-nya. Jadi standarisasi organisasi apa yang memberikan standar internasional terhadap beberapa hal tertentu. Ya, dalam pembuatan flowchart juga ada ISO-nya, ya. Jadi ikuti seperti itu. Nah, yang mana itu simbol flowchart yang resmi dikeluarkan oleh ANSI dan ISO? Nah, maka simbolnya bisa kalian lihat di tabel 2.2 ya, di dalam modulnya. Nah, simbol yang ini namanya terminator. Nah, jadi jangan pandang enteng atau jangan anggap remeh materi flowchart ini ya. Kenapa? Karena terkadang di dalam ujian skripsi nantinya itu ada beberapa dosen yang
akan membuat kalian kaget ketika dia bertanya, ini simbol apa namanya? Ya, karena keasikan sudah terlalu lama kalian gunakan, sudah enggak pernah lagi dipakai di mata kuliah selanjutnya. Kalian lupa apa istilahnya ini simbol. Nah, jadi tolong sembari kalian menggambar, sembari kalian juga ucapkan apa nama simbolnya supaya kalian menjadi familiar ya terhadap nama-nama dari simbol-simbol yang ada di dalam flowchart. Nah, jadi ini bentuknya seperti ini ya. Garis dulu, kemudian berikan lengkungan di samping kiri dan kanannya. Ya. Nah, itu namanya terminator. Ada juga yang terminatornya bentuknya seperti ini. Kayak oval begitu ya. Jadi ada ya beberapa tools ya, tools yang memberikan kemudahan kepada kita untuk menggambar flowchart ya secara baik. Itu agak berbeda simbol terminatornya. Ada yang bentuk seperti ini, ada juga yang bentuk seperti ini. Makanya kenapa Ibu bilang kuasai atau pahami istilah-istilah dari simbol yang menyatakan terminator ini. Jadi kalau namanya terminator, maka cocok berarti itu simbolnya. Ya, karena seperti yang Ibu bilang tadi, terkadang ada beberapa tools yang lain, simbol terminatornya itu agak beda. Ada yang seperti ini, ada juga yang kayak oval bentuknya. Ya. Nah, apa sih itu terminator? Ya, fungsinya adalah ada dua ya. Boleh sebagai simbol awal. Nah, itu kita berikan keterangan start. Kemudian bisa sebagai simbol akhir. Nah, kita berikan keterangan end. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Ya, start. Kemudian diikuti dengan arah panah. Kalau end, berarti ini salah ya arah panahnya. Harusnya ke bawah. Nah, end itu arah panah dulu, kemudian simbol end-nya. Ya. Nah, perhatikan keterangan yang kalian gunakan di dalam simbol terminatornya itu harus konsisten. Ya, kalau mau pakai bahasa Inggris, ya awalnya pakai bahasa Inggris, akhirnya juga pakai bahasa Inggris, ya. Terus yang terminator simbol akhir ini boleh kalian gunakan istilah end, boleh juga pakai kata finish. Nah, boleh juga seperti ini. Ya. Bahasanya harus konsisten. Boleh juga pakai bahasa Indonesia. Jadi boleh pakai keterangan mulai sama akhir. Begitu. Ya, mulai dan akhir. Yang jelas harus sama bahasanya. Jangan sampai kita bikin di sini start, lalu akhirannya kalian bilang akhir. Itu tidak boleh ya, harus sama. Harus sama bahasanya. Atau kalian pakai kata mulai, terus pas di simbol akhirnya kalian gunakan kata end. Nah, tidak boleh. Ini kan tidak sama ya, jadi tidak boleh. Harus sama bahasanya. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, Iya, kita Bu. lanjut. Ya, kita lanjut simbol yang kedua. Nah, ini adalah garis penghubung. Ini, ini garis penghubung. Garis penghubung. Jadi, ketika Anda membuat simbol flowchart nantinya, itu terkadang ada tools, ketika di drag ya, di drag ini simbolnya, misalnya simbol ini, itu biasanya otomatis ya, otomatis mengikut juga flow line-nya, garis alurnya ya. Jadi flow line atau garis alurnya. Garis penghubung lah. Ya, terkadang, tapi ada juga tools yang tidak mengikutkan atau menyertakan flow line ya. Jadi satu persatu digambar dulu simbolnya, kemudian gambar lagi garis penghubungnya. Nah, seperti itu.
Jadi antara simbol yang satu dengan simbol yang berikutnya itu dihubungkan dengan garis penghubung. Nah, misalnya seperti ini. Ada start, terus ada garis alur. Nah, tapi ini ada start, terus ada garis alur. Tapi ini tidak boleh seperti ini ya. Salah, harus bersentuhan dengan simbol berikutnya. Tidak boleh ada jarak. Ya, seperti itu. Ya. Bersentuhan antara simbol yang sebelumnya dan simbol yang setelahnya. Nah, kalau mau sambung lagi dengan simbol berikutnya, ya buatkan lagi garis penghubung. Kemudian berikan simbol berikutnya apa yang kita mau lakukan. Apakah proses, output, input, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang ketiga simbol proses. Nah, ini bentuknya persegi panjang. Bukan persegi ya. Bukan segi 4, bukan. Tapi persegi panjang. Nah, jadi hati-hati. Kalau bentuknya seperti ini, itu artinya adalah proses. Ya, artinya di dalamnya itu akan dilakukan, ya tidak selamanya akan melakukan perhitungan. Ya, biasa terkadang untuk melakukan pengolahan data. Ya, jadi kalau bukan perhitungan pasti pengolahan. Ya, fungsinya. Nah, misalnya seperti ini. Ada simbol proses. Kemudian di dalam simbolnya itu ada tulisan total sama dengan total tambah 10. Nah, ciri khasnya itu kalau di dalam proses itu ada sebuah rumus, nah, berarti ini fungsinya untuk perhitungan. Ya. Nah, makanya tadi kenapa di contoh sebelumnya Ibu berikan contoh yang tidak perlu pakai kata menghitung, tidak perlu ada kata hitung, boleh langsung rumusnya saja. Ya, boleh seperti ini. Ya, boleh. Langsung rumusnya saja. Nah, kalau luas lingkaran. Nah, kalau luas lingkaran, tinggal kasih saja rumusnya. Luas sama dengan V kali R kali R. Seperti itu. Tapi perhatikan lagi penggunaan variabel di dalamnya. Harus konsisten, jangan berubah-berubah pemanggilan variabelnya. Ya. Nah, selanjutnya simbol kelima. Nah, ini bentuknya jajar genjang. Nah, ini ada dua fungsinya ya. Ada dua namanya. Dia boleh berfungsi sebagai input, boleh juga berfungsi sebagai output. Nah, terkadang di dalam tools itu untuk membedakan antara input dan output itu dia menyediakan teks di atas simbol jajar genjang ini. Nah, terkadang kita dipersilakan tulis itu simbol untuk apa. Kalau input, berikan teks input. Kalau berupa output, ya tinggal diganti. Kita berikan keterangan output. Nah, khusus untuk simbol input dan output ini, keterangannya itu dia berada di luar jajar genjangnya, bukan di dalamnya, ya, tapi di luarnya. Tapi boleh juga itu enggak ada gitu tulisannya, enggak apa-apa. Boleh tidak ada. Ya, tinggal pintar-pintarnya mami orang nanti membaca. Ya, kalaupun supaya tidak memberikan pemahaman yang berbeda, maka tinggal diberikan saja keterangan di dalam simbol input atau outputnya ini. Boleh tadi di luar, boleh di sini, boleh juga di dalam. Ini. Input apa? Ya, berikan keterangan seperti itu. Atau boleh juga berupa tampilkan apa? Ya, tampilkan luas misalnya. Tampilkan luas lingkaran. Boleh seperti itu. Ya. Nah, ini ada contohnya. Read radius. Nah, kalau read berarti dia fungsinya untuk apa? Input atau output kalau read? Ada yang bisa? Input, Kalau iya, siapa itu yang menjawab? saya Bu. Hah? Siapa yang menjawab tadi? Saya Bu.
Iya, namanya. Jangan bilang saya. Maharani, Bu. Hah? Siapa? Ini Maharani, Bu. Tunggu saya buka. Coba bicara lagi. Oh, Mahar Maharani. Oke. Maharani. Kelas berapa lagi Maharani? 4, Bu. B4. B berapa? B4, Bu. Oh, B4 ya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya Maharani. Kalau ada perintah read, apalagi itu menandakan dia input. Apalagi selain perintah read yang menandakan dia perintah input Maharani. Apa? Baca, masukkan, ya. Apalagi input. Boleh juga kita gunakan kata input. Boleh seperti itu. Kalau output, apa kata perintah yang bisa kita gunakan kalau output? Tampilkan. Apalagi? Kalau bahasa Inggris, display. Apalagi? Aduh. Print. Aduh. Ya, apalagi? Cetak. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Di simbol input atau output, berikan keterangan, ya, sebuah keterangan perintah, ya, kata perintah yang bisa menunjukkan bahwa itu berupa inputan atau output. Dik, bisa? Bisa dipahami? Saya hapus dulu. Oh, kenapa tidak bisa dihapus? Selanjutnya, nah ini dia simbol decision. Nah, jadi bentuknya itu belah ketupat. Nih. Jadi kalau ada simbolnya belah ketupat itu artinya dia decision, ya, atau pengkondisian. Jadi menandakan bahwa simbol ini merupakan pernyataan pilihan. Ya, jadi ada dua pilihan, ada dua cabang, atau menghasilkan dua nilai keluaran. Ada untuk yang benar, ada untuk yang salah. Nah, misalnya ini yang contoh kita yang pekan lalu, ya, set flag, periksa apakah variabel flag sama dengan true. Nah, jadi bikinkan dua jalur. Kalau T itu artinya true, ya. F itu artinya false. True artinya benar, false artinya salah. Ya, kalau ini flag sama dengan true, kalau true maka jalurnya ke sini. Kalau false, kalau flagnya bernilai false, ya, sampai di sini dia flagnya bernilai false, terus diperiksa di sini, false tidak sama dengan true toh, berarti hasilnya false. Maka alurnya dia ke sini. Jadi beda. Nah, meskipun percabangan, itu kita hanya bisa diizinkan menjalankan salah satu saja. Ya, kalau true dia ke sini, kalau false dia ke sini. Tidak boleh dua-duanya bersamaan, berjalan secara bersamaan, tidak bisa. Ya, cukup salah satu. Yang mana yang memenuhi kebenarannya, ya, mengikuti alur yang bernilai benar. Kalau dia bernilai salah, maka dia mengikuti alur yang bernilai salah. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya, nah ini preparation. Ya, sebenarnya sih preparation itu seharusnya dia adalah simbol yang kedua yang kita harus kenal setelah simbol start. Ya, jadi ini tadi ada start atau terminator. Nah, di bawahnya terminator itu biasanya ini simbol preparation atau untuk inisialisasi atau deklarasi variabel. Nah, jadi kalau di dalam kalimat deskriptif dan pseudocode-nya itu kan ada inisiasi ya atau deklarasi variabel ya. Nah, semua yang di dalam
deklarasi variabel itu Anda tuliskan di dalam sini, simbol sini. Enggak dipisah-pisah. Jadi bukan satu variabel, satu simbol, enggak. Jadi semua variabel Anda tuliskan di dalam simbol preparation tersebut. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ada variabel P dengan nilai konstanta sebesar 3,14. Terus ada lagi variabel ketemu yang dia bernilai false. Nah, berarti dia bertipe data boolean. Nah, jadi di sini adalah deklarasi variabelnya. Ini ya. Deklarasi variabel atau simbol preparation ya. Jadi semua variabel yang akan Anda gunakan di dalam satu algoritma itu atau dalam satu flowchart itu, Anda tuliskan saja semuanya di dalam simbol ini. Tidak usah dipisah-pisah. Ya. Kita lanjut. Simbol berikutnya. Nah, ini ada namanya predefined process atau subprogram. Ini. Jadi kalau tadi simbol proses kan begini, persegi panjang toh. Nah, kalau dalam persegi panjang itu ada lagi seperti ini. Nah, berarti itu adalah subproses ya atau subprogram. Nah, maksudnya di dalam satu program ada lagi anak programnya. Ya, yang biasa kita kenal dengan nanti istilah function atau prosedur. Ya, jadi kalau nanti belum sekarang, nanti di akhir-akhir mata kuliah ini ya, mendekati akhir semester, itu kalian akan mempelajari bagaimana cara membuat function atau membuat prosedur. Jadi di dalam sebuah satu program ada lagi bab-bab programnya ya, subprogramnya. Ya, kayak satu buku, dalam satu buku itu ada beberapa bab, bab buku. Nah, itu sama pengertiannya dengan function atau prosedur. Ya, misalnya ini ada contoh. Nah, ini adalah function integer. Ini adalah sebuah function dengan nama max. Ya, ini nama functionnya max dengan bertipe data integer. Kenapa Ibu bisa langsung mengenali bahwa dia adalah function? Karena memiliki ini, tipe data. Ya, jadi ciri khasnya function itu punya tipe data untuk pengembalian nilainya nanti. Ya, kalau tidak ada tipe datanya berarti dia prosedur, ya, tidak mengembalikan nilai. Nah, kalau dia mengembalikan nilai berarti dia sebuah function. Nah, kalau ada nilai yang mau dikembalikan maka berikan dia sebuah tipe data. Nah, tidak sekarang kita kita gunakan. Yang penting Anda paham dulu ya bahwa ada simbol proses di dalam proses. Mana nih? Saya mau hapus. Ya. Terus simbol berikutnya, nah ini dia konektor ini. Aduh, ini konektor. Jadi ada konektor yang bentuknya lingkaran. Ada juga konektor bentuknya seperti ini, kayak segi lima ya, segi lima itu. Nah, kalau yang bentuk lingkaran artinya adalah penghubung dalam satu halaman, on page, ya, penghubung flowchart pada satu halaman. Misalnya tadi ada flowchart di sebelah di kertas yang pertama, terus ada lagi flowchart di kertas yang kedua. Nah, misalnya ini sebelah sini ada flowchart, terus kita mau sambung ke sebelahnya, nah, maka gunakan simbol konektor on page, ya. Kalau dia berpindah ke sebelah halaman, ke sini, maka gunakan simbol off page. Nah, ini simbol off page, ya. Kalau yang tadi on page satu halaman, kalau beda halaman off page. Nah, keterangan apa yang bisa kita berikan? Ya, bisa berupa huruf. Ini
Kalau di sebelah, misalnya sini ya. Nah, ini. Kalau sebelah sini, yang mana ya, supaya besar. Saya gambar di sini saya supaya besar. Nah, ini. Nah, ini kan satu halaman, Pak. Berikan key simbol yang sama untuk menghubungkan konektor A dengan konektor A. Jadi harus sama simbolnya, tidak boleh berbeda. Jangan sampai di sini kalian tulis A, terus di sini kalian tulis B, maka itu tidak bisa bersambung flowchartnya. Ya, harus sama keterangannya. Kalau di sini A, maka gunakan juga huruf A. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang off page, boleh pakai huruf, boleh juga pakai angka. Ya. Nah, di sini saya pakai angka 1, maka sambungannya itu gunakan juga angka yang sama, yaitu 1. Ya. Jadi kalau bentuknya segi 5, itu menyatakan off-page konektor, penghubung beda halaman. Nah, sudah. Jadi itulah simbol-simbol flowchart yang sesuai standar ANSI dan ISO yang bisa kalian gunakan dalam pembuatan algoritma dengan menggunakan flowchart, ya. Nah, misalnya ini kemarin yang pekan lalu. Tunggu dulu, Ibu haus, minum dulu sebentar ya. Matikan. Ya. Kembali lagi. Nah, jadi misalnya kalau contoh yang kemarin di materi-materi sebelumnya Ibu kasihkan contoh kasus algoritma menghitung luas lingkaran. Ya. Atau kita juga menghitung keliling lingkaran dalam algoritma tersebut. Nah, bagaimana cara membuat algoritmanya menggunakan flowchart? Nah, penggambarannya seperti ini. Dimulai dari start, ya. Kemudian diikuti dengan deklarasi variabel atau apa tadi istilahnya, preparation, ya. Ini ada kurang sedikit simbolnya ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, preparation atau deklarasi variabel. Jadi ada variabel P sama dengan 3,14, ada variabel keliling, luas, radius. Ya, radiusnya dia pakai kata radius, bukan R. Jadi terserah Anda ya, mau pakai variabel apa. Yang jelas harus apa? Konsisten. Ya. Dari awal sampai akhir variabel itu terus yang kalian gunakan, jangan berganti-ganti. Kalau di sini kalian pakai radius ini, maka yang berikutnya juga pakai kata radius, ya. Jangan lagi berganti jadi R atau jangan lagi berganti jadi jari-jari. Ya, jangan. Itu nanti tidak dikenali. Kalau kalian bikin program terus beda-beda key variabelnya tidak konsisten, itu nanti programnya jadi error, ya. Nah, cuman ada yang kurang di sini dia dalam pendeklarasian variabelnya. Apanya kira-kira yang kurang? Apa yang kita lakukan kalau dalam deklarasi variabel? Selain menyebutkan variabelnya, Anda sebutkan juga apanya? Apa? Biasanya apa? Keliling, luas, radius, atau sisi. Itu diikuti dengan sama dengan, lalu apanya? Kalau ini kan dia konstanta, maka dia diikuti dengan sebuah nilai, 3,14. Nah, kalau keliling, luas, radius kan bukan nilai konstanta, tapi dia variabel. Nah, kalau variabel, kita tuliskan nama variabelnya, diikuti dengan apanya? Kali. Hah? Kali? Belum diproses. Baru deklarasi variabel.
Coba ingat-ingat, bagian deklarasi variabel, apa yang kalian tuliskan selain nama variabelnya? Siapa yang bisa jawab? Rumusnya. Belum pikir rumus. Rumus itu nanti dia proses. Ini masih deklarasi variabel. Tipe datanya. Iya, siapa itu yang menjawab tipe data? Husnul, Bu. Oh, Afifa juga. Oke, ada dua yang menjawab ya, Afifa dan Husnul. Oke, terima kasih. Jadi sebutkan tipe datanya. Ya, jadi misalnya variabel K, terus ada juga variabel L untuk menunjukkan luas. Ada variabel R. Nah, ini berikan tipe datanya. Tipe data apa yang cocok untuk keliling luas dan jari-jari lingkaran? Tipe data apa yang cocok? Afifah, Husnul? Real. Integer. Integer. Boleh. Kalau Apalagi kalau real juga boleh, tapi cukup pilih salah satu ya. Jangan gunakan dua tipe data untuk satu variabel. Pilih salah satunya. Kalau bukan integer, ya silahkan gunakan real. Sama dengan real. Ya. Atau selain tipe data real, tipe data apa lagi namanya kalau menunjukkan pecahan desimal? Selain real? Cara, Bu. Hah? No, maksudku bilangan desimal. Sama-sama menunjukkan bilangan desimal. Bukan. Apa? Ingat Ki minuman. Apa itu? Kalau minuman, mocha apa? Mocha float ya. Float. Nih, ini nanti yang kalian gunakan dalam bahasa C. Float, bukan real ya, untuk pecahan desimalnya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk preparation atau deklarasi variabel. Nah, setelah start deklarasi variabel, diikuti lagi dengan inputan. Nah, ini masuk Maki langkah pertama. Langkah pertama itu kan biasanya kita masukkan nilai dulu toh. Apa yang mau diinput pertama kali kalau kita mau menghitung keliling dan luas? Nah, pastinya nilai radiusnya. Nah, jadi berikan kata input. Input dulu, baru diikuti dengan variabelnya. Nah, jangan lupa simbol input itu berbentuk jajar genjang. Ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah diinput, langkah apa lagi selanjutnya? Proses, Bu. Ya, proses. Apa yang mau diproses? Menghitung keliling sama menghitung luasnya. Nah, ini dia. Nah, ini simbol prosesnya. Ini. Jadi dalam satu proses itu boleh lebih dari satu proses juga kita masukkan di dalam. Yang penting berurutan, ya. Mau kelilingnya dulu, maka keliling dulu, proses keliling dulu yang kita tuliskan rumusnya, ya. Baru rumus luas. Nah, kalau mau urutannya seperti itu. Tapi kalau mau dibalik juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau memproses menghitung luas dulu boleh, baru menghitung keliling juga boleh. Ya, intinya semua yang ada di dalam proses tidak akan dilewatkan satupun. Ya, semua pasti diproses. Nih. Nah, jadi silakan tuliskan rumusnya. Keliling sama dengan 2 kali pi kali radius. Luas sama dengan pi kali radius kali radius. Nah, seperti itu. Ya. Langsung rumus saja kalian tulis kalau dalam proses. Ya. Nah, setelah dihitung atau diproses, apalagi yang mau dilakukan? Apalagi yang mau dilakukan kalau sudah selesai proses yang diinginkan dalam mencari keliling dan luas, apalagi yang mau dilakukan? output, Bu. Itu Ya, hasilnya. output menampilkan nilai keliling dan nilai luasnya. Nah, ini dia. Simbolnya jajar genjang lagi, tapi untuk menandakan bahwa dia output, maka tuliskan di dalamnya
perintah yang menandakan dia output, yaitu kata print, ya, cetak, tampilkan, display, ya. Jadi apa yang mau ditampilkan? Panggil ini variabel yang kita proses tadi, yaitu keliling sama variabel luas, ya. Sudah. Setelah itu, apalagi yang mau dilakukan? Selesai atau belum? Selesai, Bu. Selesai. Nah, kalau selesai bagaimana simbolnya? Kayak start N. tadi. Iya, kayak ini. Kayak G-start, tapi di dalamnya kita gunakan kata N. Ya. Selain kata N, bisa juga menggunakan apa? Akhir. Selesai. Finish. Selesai. Iya, finish. Iya. Ya. Seperti itu. Jangan lupa garis penghubungnya. Garis penghubung, apa syaratnya garis penghubung? Harus bersentuhan. Bersentuhan, Ya. Ibu. Iya, ya, bersentuhan antara simbol yang satu dengan simbol berikutnya. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dalam pembuatan flowchart gampang jadi? Ya, kenapa Anissa Zahra mau bertanya? Ibu, saya Husnul Khotimah Arif, Bu. Iya, Husnul. Kenapa Husnul Khotimah? Itu yang deklarasi variabelnya enggak bisa lebih dari satu simbol, Bu. Lebih dari satu jangan. Pemborosan. Ya, Oh. cukup satu saja. Jadi semua variabel yang kita mau pakai dalam satu flowchart ini dituliskan memang nih semua di dalam sini. Ya. Di dalam simbol deklarasi variabelnya. Iya, Bu. Makasih, Kalaupun Bu. ada, jangan dulu belum. Kalaupun belum. nanti sampai di sini itu ada yang terlupa ditulis, ya enggak apa-apa. Pergi lagi menuju ke sini untuk menambahkannya. Nah, jadi kalau ada lagi variabel baru mau ditambah, ya tambahkan Ki di dalam sini. Ya, jangan lagi bikin simbol yang baru. Oke? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita lihat contoh yang kedua. Ya, misalnya, ada lagi kasus. Kita mau bikin flowchart untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Ya, itu lagi, ganjil genap lagi. Ya. Nah, apalagi rumusnya kalau kita mau mengetahui bahwa sebuah bilangan itu ganjil atau genap? Pakai rumus apa? Ada yang masih ingat? Pakai rumus apa? Pakai rumus modulo atau sisa pembagian, ya. Modulo, MOD. Jadi kalau modulonya itu 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Kalau modulonya itu 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil, ya. Nah, modulo itu bisa juga kita menggunakan kata MOD, ya, mod. Bisa juga pakai persen begini. Jadi misalnya bilangan modulo berapa? Modulo 2 ya. Modulo 2. Iya, modulo 2. Kalau sama dengan 0, berarti menunjukkan dia genap. Nah, kalau bil modulo 2 sama dengan 1, maka menunjukkan ganjil. Jadi simbol modulo bisa kita gunakan ini, persen. Ya, boleh juga pakai kata mod. Bilangan mod 2 sama dengan 0. Bil mod 2 sama dengan 1. Boleh juga seperti ini. Ya. Nah, kalau ada nih rumus seperti itu, maka sudah bisa kita bikin flowchart-nya. Ya, diawali dengan apa dulu kalau flowchart? Simbol apa namanya ini? Simbol apa?
Iya, maksudku namanya, Ah. namanya. Namanya. Apa namanya? Terminator. Iya, Terminator. Ya. Nah, setelah Terminator start, dilanjutkan dengan apa? Penghubung. Iya, garis penghubung. Terus di bawahnya garis penghubung apa? Proses. Oh, langsung proses. Apa dulu? Deklarasi. Iya, pendeklarasian variabel atau preparation ya, persiapan. Jadi langsung proses. Di siap-siap dulu. Toh kalau mau keluar rumah toh siap-siap dulu orang. Apa yang mau dipakai, toh baju apa, jilbab apa, tas apa. Nah, itu semua deklarasi variabel ya, preparation. Nah, ini. Ini dia cuman berapa variabel yang dia gunakan ini? Berapa variabel yang dia pakai? 2. Hah? 2? Satu. Satu. Ya, apa? Apa nama variabelnya? Bilang bil. Bilangan. Bill. Iya. Bill Bilangan atau bil. bilangan. Oke, Bill. Bill, apa tipe datanya, Bill? Integer. Iya, integer. Jadi boleh seperti ini penulisannya, ya. Integer Bill. Boleh. Atau Bill sama dengan integer. Boleh juga seperti itu, ya. Ini boleh, ini juga boleh. Kalau saya mau pakai tipe data yang menunjukkan pecahan desimal, apalagi tipe datanya? Bil. Iya, real terus. Apalagi yang satu? Float, iya. Harus sering-sering ingat ini float. Karena float yang akan kalian gunakan di bahasa C. Ya. Float lalu diikuti dengan nama variabelnya. Ya. Oke. Sudah, selanjutnya. Nah, kita masukkan nilai bill-nya. Ya. Kenapa bisa kita tahu, Bu, dimasukkan? Karena ada perintah apa? Input. Mana? Iya, apa namanya? Perintah inputannya. Read. Ya. Read. Boleh pakai kata read, boleh juga pakai perintah apa kalau input? Input. Iya, boleh juga pakai input. Input bill. Apalagi selain read, input pakai bahasa Indonesia coba? Baca. Ya, Baca. boleh masukkan bill atau Baca, Ibu. baca. Iya, boleh. Baca bill. Ya. Ya, silahkan. Jadi senyamannya kalian mau pakai istilah yang mana? Yang jelas kalau awalannya pakai bahasa Inggris, maka berikutnya pakai juga pakai bahasa Inggris. Ya, jangan dicampur-campur. Nanti jadi gado-gado. Ya. Jadi kalau awalannya pakai bahasa Indonesia, apa kalau bahasa Indonesianya start? Mulai. Ya, mulai. Maka yang berikutnya itu pakai bahasa Indonesia juga. Masukkan, baca, ya. Sudah. Setelah dimasukkan nilai bill, selanjutnya Diproses. Proses. diproses. Nah, cuman di dalam prosesnya itu ada pemeriksaan ya. Kan tadi yang ini toh, kalau sisa pembagiannya 0, maka genap. Kalau sisanya 1, maka ganjil. Nah, kalau sesuatu yang bernilai 2, ada 2 nilainya, maka itu cocoknya kita pakai decision. Ya, atau pengkondisian. Nih, coba bilang decision. Decision. Ya, decision. Decision. Atau bahasa Indonesianya pengkondisian. Coba bilang pengkondisian. Pengkondisian. Iya. Jadi kalau seperti ini ada pilihan di dalam outputnya nanti genap atau ganjil, atau pilihan salah satu yang harus dijalankan. Siapa itu mah coret-coret? Kuda nanti tangannya. Jangan coret-coret ya.
Hanya ibu yang boleh coret-coret. Pakai pengkondisian atau decision. Nah, di dalam decisionnya itu berikan key rumusnya. Ini rumusnya. Ya, bil modulo 2 sama dengan 0. Kalau true, ini apa di bawahnya? Oh ya, tidak boleh ya. Apalagi tidak boleh kalau awalannya kita pakai bahasa Inggris, maka di decisionnya itu alurnya itu harus pakai bahasa Inggris juga. Jangan pakai kata ya tidak. Pakai apa kalau bahasa Inggris? Oke. True, false. Else. Ya, true, Ya, false. false. Bukan True, false ya, false. false. False, coba bilang false. 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 Bukan false ya. False. Salah. True. Coba bilang true. 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 Oke. True and false. True and false. Oke. Nah, jadi di sini true, di bawahnya itu false, ya. Saya hapus dulu nih. Nah, ini ganti jadi true, ini ganti jadi false. Ya. Jadi harus konsisten. Hah? Oh, bilang kau mengajar Kak dulu. Kasih. True dan false. True and false. Nah, kalau true berarti yang jawaban true-nya itu yang ini dia ambil. Kalau bil modulo 2 sama dengan 0, kalau benar hasilnya 0, toh sisa pembagiannya 0, maka dia jalurnya menuju ke sini. Apa yang akan dilakukan setelah bernilai benar? Modulo 2-nya sama dengan 0, apa yang menjadi action-nya? Menampilkan bilangan genap. Nah, kalau menampilkan berarti pakai simbol output. Ya. Pakai simbol output. Nah, ini. Iya, output. Kenapa kita bilang ini simbol output? Kenapa kita bilang itu simbol output? Karena ada print. Iya, ada perintah print. Apa yang kita mau cetak? Apa yang kita mau print? Keterangan Bilangan genap. Ya. Jadi setelah kata print, kasih kita tanda petik. Ya. Boleh genap, boleh juga bilangan genap, boleh juga panjang-panjang. Ya. Bilangan ini merupakan genap. Ya. Terserah Anda, senyamannya Anda bagaimana. Yang jelas menunjukkan bahwa itu keterangan atau tampil nanti di layar tulisan ini. Bilangan genap, bilangan ini merupakan genap, atau kata genap saja boleh. Ya. Nah, itu kalau true. Kalau false, dia jalurnya ke sini. Kalau false berarti kalau false, dia bernilai false ini kalau kenapa? Kalau bil modulo 2 sama Ganjil. dengan Hasilnya satu. Hasilnya agak iya, hasilnya ganjil. 1. Iya, hasilnya 1 di. Nih, kalau modulonya itu selain 0 atau 1, maka jawabannya false. Nah, kalau false, apa yang mau dicetak? Keterangan ganjil. Ya, keterangan ganjil atau keterangan yang lain, bilangan ganjil. Bilangan ini merupakan ganjil dan seterusnya. Ya. Nah, cuman ini ada yang salah ini. Ini. Jalur ini salah, ya, hapus Ki. Hapus Ki nanti di modul tak ya atau tip X Ki. Hapus Ki nih. Jalurnya yang dari print genap ke print ganjil. Kenapa harus dihapus? Kalau Karena selesai nih, langsung selesai. iya, jadi yang Habis. dari print genap sama yang print ganjil sama-sama menuju N. Ya. Ini harusnya yang dari print genap menuju N langsung, jangan lagi ke ganjil. Apa yang terjadi kalau setelah print genap dia ke sini lagi? Apa yang terjadi? Error, Bu. Nggak error, Gi. Jalan di programnya. Cuman apa yang terjadi?
Kalau setelah print Mengulang, genap, Bu. Perulangan. enggak perulangan juga. Kan kalau dia menuju ke sini, dari print ganjil dia menuju ke sini, N. Apa yang terjadi? Kalau misalnya sudah media tampilkan genap, terus dia pergi ke sini dulu, mampir, baru menuju N. Terulang, Ibu. Tidak berulang. Tidak, bukan perulangan ini. Error, Berubah Ibu. jadi ganjil. Hah? Hasilnya berubah jadi ganjil, Bu. Berubah jadi ganjil. Berubah? Tidak berubah juga. Tidak. Ini layar toh, tampil nih genap. Kan harusnya selesai nih, toh kalau dia ke sini. Nah, tapi ini tadi alurnya dia ke sini dulu, mampir Ki. Kalau dia ke sini dulu berarti dia tampilkan apa lagi? Ganjil. Dia tampilkan Pemborosan, Bu. Jadi ada 2 Ki outputnya. Toh kalau dia ke sini lagi, baru selesai. Nah ini kan salah, toh harusnya salah satu saja, toh pada dasarnya programnya ndak error Ji, cuman tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang diharapkan kan pilih salah satu saja, genap atau ganjil. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya. Bisa, Jadi supaya dia tidak menampilkan 2, genap dan ganjil, maka setelah print genap, arahkan garisnya ke N. Ibu, jadi enggak apa-apa Ji, banyak garis menuju ke 1N. Enggak apa-apa, enggak ada Ji aturan bahwa yang dalam flowchart itu untuk N-nya itu, ending-nya itu atau finish-nya itu hanya satu saja garis yang menuju N. Enggak ada aturan seperti itu. Boleh lebih dari 1 garis. Ya. Boleh juga siapa tahu dari sini dia mau langsung menuju ke N. Boleh. Ya, kalau memang kemauannya seperti itu yang dibutuhkan, setelah menginput langsung selesai, tidak masalah. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk masalah ini? Tidak ada, Midi? Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita lihat latihan soal. Kita langkahi nomor 1 sampai 5. Yang kita perhatikan adalah nomor 6. Nih. Nomor 6. Nomor 6 itu dari sini sampai sini. Ya, perhatikan Ki, nomor 6 dari sini sampai sini. Termasuk juga gambar yang sebelah sini. Ya, soal nomor 6. Terus nomor 7. Nomor 7 itu yang ini. Salah ya, salah. Menghitung nilai N suku deret dari aritmatika berikut. Oh, sorry, salah. Salah Ki penjelasannya Ibu tadi. Justru nomor 6 itu yang ini. Nomor 6 itu, sorry kalau kacau Ki. Nomor 6 itu yang ini, Dek. Ini, deret aritmatika toh. Soalnya itu yang Iya, ini. Bun. Ya, perbaiki makin nanti di modulnya. Nah, convert Ki dulu ke Doc, Word, baru edit Ki. Jadi SN-nya itu di sini anunya, soalnya. Ya, SN sama dengan nomor 7, yang ini nomor 7. Nih, nomor 7. Ya, lengkapi penulisan flowchart berikut ini. Nah, ini flowchart-nya. Nah, ini keterangannya. Disuruh diisi ke sini, ke dalam simbolnya. Kalau apakah suara bel pintu, ini nomor 1. Supaya tidak terlalu panjang kita isi nanti di sini, cukup angkanya saja yang kalian isi. Ya, nomor 1 ada di mana, nomor 2 ada di mana, nomor 3 ada di mana, nomor 4 ada di mana, dan seterusnya. Ya, cukup saja isi dengan angka ini, flowchart-nya. Paham, Jaki? Paham, Bu. Paham, Bunda. Ya. Itu nomor 7. Nomor 8, ini Ji. Ini nomor 8.
Ini buat menjadi flowchart. Ini. Buat Ki menjadi sebuah flowchart. Ya. Ini kira-kira dia dalam bentuk apa ini? Kalimat deklaratif atau pseudocode? Iya, Pseudocode. pseudocode. Jadi ubahlah pseudocode ini menjadi sebuah flowchart. Ya, nomor 8. Iya, Bunda. Nomor 9 sama dengan nomor 7 tadi. Ini. Ada flowchart, ada keterangan. Nah, isinya karena contohnya itu dia pakai kata-kata atau kalimat, jadi ya bolehlah sebuah angka juga kalian isi. Tidak apa-apa, Ji. Boleh juga kalimatnya. Ya, terserah Anda. Di, yang jelas masukkan Ki keterangan yang ada di sebelah sini ke dalam flowchart-nya. Ya. Ibu, Ya. itu yang nomor 3 mematikan alarm. Enggak salah gitu, Bu. Udah tahu, Mi? Kalau dibutuhkan itu, pakai Ki. Kalau tidak, ya enggak usah. Ya. Bu, kalau enggak. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Jadi enggak semua aja kita pakai dalam sini. Ya. Iya, Bu. Ada yang kurang di sini, Di? Startnya enggak ada. Toh? Nah, Iya, startnya, Bu. Boleh di iya. Boleh tulis saja start di Mas. sini. Oh, Mm-mm. Boleh tulis saja kata start di sini. Ya. Iya, Bu. Selanjutnya, nomor 10, analisa flowchart di bawah ini. Ini flowchart-nya. Kemudian, masukkan Ki nilainya ke dalam tabel ini. Nah, mula-mula nilai X berapa, isi di sini. Lalu setelah diproses, nilai Y-nya berapa. Setelah diproses, nilai sumnya berapa. Isi dalam bentuk angka. Ya, isiannya itu dalam bentuk angka. Kenapa angka? Ya, karena angka itu, ini ada inisialisasinya. X dan Y itu mula-mula nilainya 1. Ibu kasih Maki clue. Berarti nilai X yang pertama itu 1, Y itu pertama itu 1. Nah, setelah melalui diproses, apa artinya sum atau sum? Apa artinya sum? Apa artinya sum? Sum. Tambah. Ya, jumlah. Ya, ditambahkan. Apa yang mau ditambahkan? X dengan Y. Jadi sum of X, Y artinya X tambah Y. Nah, kalau X tambah Y, berapa hasilnya di sini? Lanjutkan untuk ya, iya, silahkan kita sendiri isi. Lanjutkan sampai baris terakhir. Angka X-nya terserah kita. Ya. Bukan terserah. Harus mengikuti nih, X-nya 1, Y-nya 1 mula-mulanya. Tidak boleh berbeda, karena di inisialisasinya, di deklarasinya seperti ini. Toh, angka 1 yang dia pakai, bukan angka lain. Ya. Nanti di dalam prosesnya tergantung pemahaman kalian. Bagaimana maunya ini flowchart. Ya. Perhatikan ada konektor. Konektornya dia kemana? Silahkan dicari. Kemana. Ya. Oke. Jadi ini adalah tugas. Tugasnya secara individu saja. Ya. Silahkan dikumpulkan. Tugas berapa ini? Tugas 3 ya? Tugas 3, Bunda. Tugas 3. Jadi silahkan dikerjakan. Kumpulnya paling lambat pekan depan. Atau Senin. Ya, Senin depan. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Nggak ada, Ji? Ya, kalau nggak ada, Di gambar, Bunda. iya, gambar, Ki. Flowchart-nya. Oh iya. Tulis tangan supaya mudah. Toh? Tulis tangan, Ki. Bu, Iya, Bu. itu yang nomor 7 itu kan tadi bilang Ki cuma disusun angkanya. Itu cuma angkanya disusun atau dipakaikan juga itu Bu kata-kata input output begitu Bu? Enggak Ji. Yang mana? Yang mana? Nomor 7. Ya Ini itu ya, Bu. ini. Iya. Boleh berupa angka saja. Angka saja Bu, berarti Iya, kayak disusun saja jalurnya di Bu. Iya. Gambar key flowchart-nya baru isi dengan angka. Ya. Ada lagi?
Saya Bunda jadi nomor berapa saja yang dikerjakan? Semua, nomor 6 sampai 9, 10. 6 sampai 10. 6 sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Nggak ada, Mi? Hari Senin deadline-nya, Bu. Iya. Kalau nggak bisa Ki selesai, nggak apa-apa aja lewat-lewat sedikit. Yang penting jangan lama-lama lewatnya. Ya? Iya, Bu. Mm-mm. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri ya perkuliahan hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Kirain ya, Nak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.